sebelum selesai sama dilanjut dengan translasi. Jadi bersamaan ya, paralel ya kan. Nah, kalau pada eukariot itu transkripsi itu menggunakan enzim polimerase yang berbeda itu ya. Nah, kalau prokariot enzim polimerasenya untuk transkrip tRNA, untuk transkrip messenger RNA, untuk transkrip ini nih kalau prokariot untuk ini, untuk ini, untuk ini. Enzimnya ada berapa macam kalau di prokariot? Satu apa lebih dari satu? Saya tanya. Ada yang tahu? Diki? Satu macam atau dua macam? Kalau pada prokariot, Diki? Satu macam, Bu. Nah, enzimnya apa kira-kira, Cinta? Enzimnya apa, Cinta nih? Katanya satu macam yang membuat transkrip RNA, mRNA, tRNA, katanya satu macam. Nah, enzimnya apa kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu? Cinta? Dinda? Enzimnya apa? Kemarin kan udah belajar transkripsi pada prokariot. Enzimnya apa? Apa enzimnya? Ayo. Nggak tahu? Dinda? Hah? Yaser? RNA polimerase bukan, Bu? Ya, RNA polimerase. Gimana nih? Jadi enzimnya cuma satu, mau R, mau M, mau tRNA. Kalau transkrip pada prokariot itu enzimnya satu, namanya RNA polimerase. Kalau eukariot itu ada 3 macam, RNA polimerase 1, 2, 3. Dibaca nggak bukunya? Nah, itu ya. Nah, karena si apa RNA yang dihasilkan dari pada transkrip prokariot tidak ada inti, makanya dia tidak perlu diprosesing. Nah, karena kan sudah dikeluar dalam sitoplasma. Sementara kalau yang eukariot, proses transkripsi itu terjadi di mana? Di nukleus apa di sitoplasma proses transkripsinya, saya tanya. Siapa yang tahu di mana proses transkripsinya? Coba Nabila Wulandari. Nabila. Di mana Nabila proses Di transkripsinya? dalam nukleus ya, Bu. Ya, kalau transkrip itu terlalu dalam nukleus. Berarti kan kalau dalam nukleus itu ada pembatas, harus ditransport, ya tidak? Nah, supaya transportnya berhasil, makanya RNA itu harus dimodifikasi, gitu ya. Nah, ini adalah enzimnya nih, polimerase 1. Kalau pada eukariot nih, eukariot tuh enzimnya ada 1, 2, 3. Nah, itu ya. Sekarang kalau kita lihat bahwa promotor, jadi gen kemarin kita udah nyebut-nyebut gen pada prokariot. Nah, ada tata box. Nah, di eukariot juga ada tata box. Cuman tata boxnya masih ingat nggak berapa di base pair berapa, ya kan? Kalau di eukariot itu kan tata boxnya tata di 25 base pair karena banyak GC. Terus dia punya box GC CATTC itu minus 80 base pair. Jadi kalau pada prokariot itu cuma punya satu, tata gaka sama tata box, cuma dua ya. Nah, kalau di eukariot ini ada box CAAT, ada box GC ya. Kopinya banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini, nih. Ini adalah gen pada eukariot. Nah, ini di sini adalah daerah start point untuk transkripsi ini, yang ini RNA. Jadi di RNA itu panjang, dia punya daerah promotor. Ini punya daerah pengontrolan ekspresi gen, daerah enhancer, berapa base pair sampai di sini. Ya kan? Lalu dari sini 100, ini adalah box GC. 75 ya, box CAT GC. Sampai sini 175. Nah, ini ada lagi urutan ya kan, lalu baru yang di 25, mulai 25 ini ada tata, baru pesatu start point untuk ditranslasi. Jadi lebih kompleks daripada prokariot gitu ya. Nah, kita sebelum mengenal messenger. Nah, ketika ditranskripsi waktu kuliah biologi sel paket di Torpo itu hasil transkripsi DNA menjadi mRNA itu adalah
apakah sudah bisa menjadi RNA yang matang? Belum ya. Jadi pada prokariot itu ya kan tidak ada processing ya kan. Nah, jadi RNA itu ya kan akan langsung diproses. Nah, kalau pada eukariot RNA yang hasil transkrip tadi ya kan, nah itu disebut sebagai primary transcript RNA primer. Nah, RNA primer itu perlu processing ya kan, karena apa? Karena harus ditransport menuju sitoplasma untuk ditranslasi. Kalau translasi itu terjadi di luar nukleus atau tepatnya di sitoplasma gitu ya. Nah, kalau messenger RNA di eukariot itu prosesinya apa? Nah, itu di capping. Ya pasti udah tahu SMA ya. Capping itu apa sih? Di cap. Nah, di cap itu pada ujung 5 aksen. Apa yang ditambahkan? 7 metil guanosin. Jadi tambahkan guanosin metil ya kan pada atom karbon yang ketujuh kalau nggak salah 7 metil ya. Di tujuhnya guanosin itu. Jadi guanosin itu di nomor 7 metilnya ditambahkan. Lalu ditambahin apa lagi di ujung 3? Nah, poli A. Jadi poli A itu adanya adenin itu sampai banyak, makanya disebutkan poli A. Lalu ada proses apa namanya processing ya, processing gitu. Oke. Nah, jadi kenapa kalau baju itu kamu kalau baju dijahit bawahnya disum nggak, dijahit mesin nggak di bawahnya, jahit kan? Nah, supaya pas stabil, kalau bajunya nggak dijahit dicuci diputar-putar benangnya lepas ya kan? Lama-lama nggak stabil. Nah, kalau nggak stabil berarti kan apa, degradasi, hancur, bajunya jadi benang kan, bukan bahan. Nah, sama dengan si DNA mRNA tadi, messenger RNA ini di capping di poli A untuk apa? Stabilitas. Nah, stabilitas artinya stabil karena dia kalau terdegradasi kan nggak bisa ditranslasi, ya kan? Nah, karena terbukti bahwa RNA itu di dalam sel itu nggak punya umurnya nggak lama. Dia kalau tidak di capping, tidak ditandai, ya kan? Nah, dia itu akan terdegradasi. Nah, capping itu sebenarnya untuk membedakan RNA yang mau di apa? Yang mau ditranslasi. Nah, karena kan RNA di sel itu kan ada 3. Ada mRNA, ada T, ada R. Nah, mana nih yang mau ditranslasi jadi protein? Nah, yang mau dibaca codingnya yaitu yang messenger RNA. Taunya dari mana? Yaitu dia di capping, di poli A supaya lebih efisien untuk ditranslasi. Sehingga faktor initiation factor itu bisa mengenal. Jadi messenger RNA yang sudah di capping tadi bisa mengenal faktor apa? Eukariot inisiasi faktor 4 bisa mengenal, dia bisa menempel di darah cappingnya tadi. Ngerti sini? Ya kan? Nah, kalau pada prokariot nggak di capping kan? Ya nggak di poli A kan? Nggak di ujung 3. Nah, kok bisa dikenal sama si ribosom untuk ditranslasi? Ya karena ada apa kemarin urutan apa? Dia punya apa? Punya apa di itunya? Di messenger RNA-nya punya urutan apa? Masih ingat? Juniper masih ingat punya urutan apa Juniper? Urutan apa? Masih ingat nggak? Gak ingat. Riani punya urutan apa Riani? Sain Dalgano, Ibu. Nah, punya urutan Sain-Dalgano. Jadi pengenalan RNA untuk transfer itu kalau prokariot itu adanya urutan Sain-Dalgano yang ada pada messenger RNA yang dikenal nanti pada dengan 16 sRNA tadi, ada urutannya di situ. Paham? Nah, kalau yang eukariot nggak punya urutan Sain-Dalgano, tapi dia punya capping. Capping itu bisa dikenal oleh initiation faktor 4 tadi. Nah, inilah RNA yang mau ditranslasi gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Jawab. Paham, Bu. Nah, jadi jawab dong kalau ibu tanya. Jadi kan tahu. Oke, kita lanjut. Itu fungsi capping ya. Nah, jadi capping itu tadi kan ditambahnya berapa? Ditambahnya nih 30 nukleotida. Nah, misalnya G, C, 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 C gitu, itu sampai 30. Nah, itu ditambahkan ya kan melalui melibatkan ikatan trifosfat. Nah, terus di capping itu apalagi ditambahin? Ditambahkan
gugus metil pada posisi 7 kan metil guanosin. Jadi metil ditambahkan ke guanosin, metil guanosin ya kan? Lalu apa? Itu sebagai bentuk apa? Capping dengan bantuan enzim apa? Metil transferase. Jadi metilnya ditambahkan di gugus guanosin ya kan menjadi metil guanosin pada posisi 7 itu namanya capping. Sehingga capping tadi si 7 metil guanosin itu bisa recognize dikenal oleh mesin translasi. Mesin translasi itu apa sih? Tahu nggak mesin translasi? Anis. Organel apa yang dikatakan mesin translasi? Anis? Khairunisa, Iya, Bu. turunkan. Kalau nggak saya lempar keluar kamu. Apa Anis? Ini Bu, Mesin ribosom. translasi itu apa? Ribosom. Ribosom. Jadi ribosom itu bisa mengenal cap tadi di eukariot, yaitu adanya metil guanosin tadi. Paham sampai sini ya? Nah, terus samping itu, capping itu memprotek, melindungi rantai RNA tadi supaya nggak bisa apa degradasi oleh enzim nuklease gitu ya. Nah, ini adalah proses capping. Nah, ini 7 metil, ini kan guanosin, ini 7 Mg, 7 metil, ini metil, 7 metil guanosin. Nah, ini ditambahkan ya kan. Nah, ini metilnya ditambah di sini nih yang merah nih, metilnya nih. Ini metil tuh kan. Metil ditambahkan, tambah metil, semua ditambah metil. Nah, baru membentuk kompleks metil guanosin, baru terikat dengan atom C di sini nih. Nih, ya kan? Nah, ditambahin yang metil itu di mana? Di posisi 7. Ingat ya. Apakah di capping aja? Tidak. Nih, metil selalu ditambahkan grup metil, lihat pada gugus yang ada gugus OH ditambah semua sampai ke belakang. Tapi metil guanosin hanya ada pada capping. Paham sampai sini? Paham? Jadi metil ditambahkan di setiap posisi gugus OH nih. Semua sampai ujung ke belakang tuh supaya stabil. Nah, kalau capping hanya yang ditambahkan apa? Metil dan guanosin jadi kompleks metil guanosin. Paham ya? Di kamera turunin ya, kalau enggak nanti saya lempar keluar nih semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kalau poli A itu adenin, tambahnya berapa? 200 nih, adenosin. Nah, ditambahkan 200 adenosin ya pada ujung 3. Nah, sama stabilitas ya kan, mengatur transport. Nah, dia supaya bisa keluar dari pori inti. Tuh, capping tadi, transport ke sitoplasma melalui pori inti. Kalau nggak ada poli A nggak bisa ditransport gitu ya. Nah, sekarang sudah di capping. Nah, dia dipotong namanya splicing. Splicing RNA. Nah, siapa yang memotong splicing? Itu namanya enzimnya spliceosome. Ini adalah kompleks. Kalau kita bicara kompleks enzim itu adalah ada apa kontribusi dari beberapa enzim lainnya, bukan cuma spliceosome doang. Ya. Nah, enzim spliceosome ini sekuennya itu banyak GUAG ya kan, ini adalah yang universal. Dia merupakan enzim ya apa asam nukleat yang dibangun 8 sampai 10 protein dan snRNA. Jadi spliceosome itu ada banyak bukan sendiri. Jadi ada asam nukleat, ada protein sampai 10, ada snRNA. Paham? Apa tuh snRNA? Ada yang tahu nggak? Apa tuh snRNA? Small apa? Apa tuh? Ada yang tahu? Small nuclear RNA, Bu. Ya, snRNA itu adalah small nuclear RNA gitu ya. Fungsinya untuk apa dia? Sebagai komponen apa? Dia molekul kecil RNA yang ada di dalam inti sel eukariot. Untuk apa? Untuk proses splicing, motong intron. Itu nyambung dengan ekson antar ekson gitu ya. Jadi dia snRNA ini yang penting adalah untuk mengenal situs-situs pemotongan. Nah, jadi bagaimana dia tahu motong di sini di sini? Ya itu karena ada snRNA, bukan si nuklease. Nuklease nanti yang motongnya gitu loh, pisoknya. Tapi yang untuk mengenal dia potong di mana siapa? Ya snRNA. Makanya spliceosome itu gabungan dari beberapa komponen. Salah satunya adalah snRNA.
Nah, sRNA itu terdiri dari macam-macam lagi. Ada U1, U2, U4, U5, U6, ya kan? Nah, yang berkomplement bisa berpasangan dengan tadi mRNA yang masih belum diproses, yaitu pre-messenger RNA tadi, gitu. Paham ya? Dia tahu batas intron dan ekson. Terus dia bisa memposisikan spliosium itu nempelnya di mana. Bisa mengkatalisis reaksi kimia pemotongan. Begitu, itu fungsi dari snRNA. Nah, itu ya. Jadi dia bisa misalnya ada U1, Anda baca tuh nanti itu di buku sahabat, bisa mengenal splice atau daerah site pemotongan di ujung 5. U2 bisa mengenal branch point. U4 dan U6 itu bisa mengatur reaksi katalitik. U5 bisa memastikan apa tuh penjajakan ekson yang mana gitu. Jadi intinya bahwa snRNA itu ya kan bagian penting dari enzim spliceosome tadi. Kalau nggak ada SN ini nggak bisa mengenal, motongnya bisa ngaco gitu ya. Tuh, paham sampai sini? Ada yang bertanya? Nah, tadi udah di capping nih. Sekarang kita mau motong, kita langsung nggak usah pakai teori ini, nggak usah dibaca nih, langsung di sini nih lihat nih tadi kan. Nah, jadi yang ini kan adalah apa RNA itu masih pre-messenger RNA kan? Atau iya pre-messenger itu adalah prekursor messenger RNA kan. Nah, dia kan punya ekson, punya intron. Nah, dia harus buang intron. Nah, buang intron tuh misalnya di sini. Misalnya intronnya dari sini nih. Ini kan batas ini ekson, ini batas ini, jadi dari sini ke sini nih intron. Jadi motongnya bukan di sini motong, langsung sini motong, enggak. Jadi intron itu ya kan biasanya ada daerah namanya donor splice site, daerah donor pemotongan nih yang biasanya mengandung GU, guanin urasil. Nah, lalu ada namanya nih daerah yang namanya kita sebut site branch site percabangan nih yang banyak ini mengandung A. Nah, lalu di sini ada site akseptor. Jadi ada site donor, ada site akseptor, motongnya seperti itu. Nah, nanti dia akan membentuk loop. Nah, site donor nih ya, si site donor akan nih membentuk loop berikatan dengan apa? Site branch tadi yaitu A, membentuk loop. Nah, baru exon di sini dipotong di sini di daerah aseptor dipotong sehingga daerah intronnya ini akan terlepas ya kan. Nah, ini jadi pemotongan daripada intron itu dalam bentuk lariat. Ya, ini namanya lariat atau bentuk loop. Karena ada loop, ini loopnya, ini adalah ekornya, makanya lariat. Loop and tail gitu. Paham sampai sini motongnya? Paham? Oke. Nih, splicing itu kan buang intron, ya kan? Nah, terus dia harus punya, jadi kalau dia punya gennya 2500 kilobase per prekursor messengernya kalau dipotong intron buang tinggal berapa? 14.000 kilobase per size-nya. Exonnya ada 79 gitu nantinya. Nah, tergantung exonnya itu bisa dilihat. Exon itu bisa lihat nanti dari sequencing gitu ya. Sampai sini paham dulu? Nah, ini mekanisme splicing itu biasanya daerah donor itu dia ditandai dengan ada guanosin urasil. Nah, ini kan nih guanosin urasil. Nah, kalau site A itu selalu ada adenin guanosin itu site exon ada tandanya. Lalu daerah brain site itu kita bisa temukan di daerah mana? Intron. Ingat ya, jangan daerah exon. Cabang site atau brain site itu selalu ada daerah intron. Panjang bahasa itu 30 nukleotida. Biasanya kaya akan AT. Ngerti? Makanya di sini kan nih A ya kan AT itu berarti daerah pemotongan. Kalau ada GU, nah itu berarti donor. Kalau ada G di sini tadi masih ingat ya. Nah, kalau ada nih AG daerah apa? Nih, exon. Paham ini? Jadi semuanya ada cirinya. Bisa dibaca nanti di apa namanya? Sequencing. Kepala saya sakit ini. Paham ini? Ada yang bertanya? Nah, ini lihat nih. Ini kan ya. Ini adalah diagram apa?
Ini di buku Bruce Albert, udah lihat kan di Bruce Albert ada nggak? Ada kan? Ini RNA, komponen RNA, ini adalah diagram RNA komponen RNA dari snRNP yang ditunjukkan dengan pasangan basanya. Jadi ini kan, ini snRNP ini adalah kompleks nih, U6, U ini adalah kompleks apa? Ini kompleks enzim. Jadi enzim itu ya begini bentuknya, bukan enzim itu bukan air, itu berarti urutan nukleotida, ngerti? Kan protein enzim itu. Ini ada urutan-urutan daripada nukleotida, ya kan? Nah, jadi kalau dia motong biasanya apa nih? Lihat destabilisasi of U4 dan U6 berinteraksi dengan U6 dulu. Ya, jadi ini dia enzim ini warna coklat, yang hijau satu, tapi kan dia selalu membuat kompleks U4 sama U6 tadi Ibu bilang. Nah, U4 dan U6 itu biasanya untuk pasangan yang untuk katalitis. Nah, kalau untuk katalitis dia harus menjadi apa nih? Menyatu. Nah, setelah menyatu nanti dia bentuk seperti U6. Setelah dia menyatu ini, nanti di sini ada pasangan yang ini 5 nih. Dia bergabung dengan apa? U2. Nah, ya kan? Bergabung dengan 2, lalu bergabung lagi dengan yang lain. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kompleks enzim yang memotong ini semua nih. Jadi ada potongan itu karena ada ikatan gitu ya. Oke. Nah, dalam splicing terkadang kita akan mengalami kegagalan. Nah, kalau kegagalan splicing itu bisa terjadi. Karena splicing itu ada enzim. Kalau enzim yang dibentuknya salah, motongnya salah nggak saya tanya? Salah kan? Nah, karena enzim ini semua ditranskrip. Jadi sebelum sel itu melakukan capping, apa dan sebagainya, enzim yang diperlukan untuk itu kan dibikin dulu kan? Iya nggak? Nah, ketika enzim dibikin, kalau dia ada kesalahan, maka terjadi mutasi misalnya. Maka site pemotongan juga akan mengalami apa? Ya akan mengalami kesalahan. Nih misalnya, ini kan mutasi, ini kan ini site splicing di sini. Ini kan adalah site splicing yang mengalami mutasi di sini. Nah kan, nah ini ada site splicing yang kriptik di sini. Ini ada exon. Harusnya kita kan motong intron kan di sini dibuang. Nah, tapi karena dia mutasi tidak dikenal sehingga dia tidak dipotong gitu loh. Jadi messenger RNA tetap membawa intron tadi yang ada mutasi. Makanya kalau ditranskrip berarti kan proteinnya jadi apa? Abnormal. Nah, begitu pula dengan ini, ada yang kriptik tadi, nih kriptik. Dia motong ini dibuang, tapi lihat yang kriptik, yang mutan ikut tetap apa bagiannya masih membentuk protein yang normal. Nah, itu kalau terjadi di tubuh kita, makanya kita akan mengalami penyakit. Jadi ini orang semua lari penyakit itu adalah masalah sel, masalah molekular, ya kan? Pemicunya apa? Makanan dan minuman nantinya, karena dia kan penghasil energi, ya kan? Oksidan yang besar, nah, bisa merubah daripada si site-site yang tadi mengalami mutasi, radiasi dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di yang messenger RNA sudah paham? Kita masuk ke rRNA. RNA itu adalah ribosom RNA yang di prokariot sekarang kita lihat. Karena ikonnya itu kan protein itu, itu ribosom itu adalah berapa sih subunit 70S. Ingat nggak kemarin? Ya kan? Yang membentuk pre-initiation complex, membentuk inisiasi kompleks 70S. Ya tidak? Waktu transkrip masih ingat. Nah, sekarang kita messenger RNA udah diproses, sudah tahu. Nah, kita sekarang RNA-nya, ribosomnya, bikinnya gimana tuh? Nah, bikinnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa jadi si ribosom itu, ya kan messenger RNA kita, di apa prokariotik itu kan nggak diproses, ya kan? Tapi kalau di itu kan diproses. Nah, ribosom juga begitu di prokariot itu kita tahu bahwa E. coli contohnya salah satu gen apa prokariot itu punya gen kalau nggak salah di torpo tuh 3.000 gen nih, saya lupa apa 5.000, saya lupa 3.000 kalau nggak salah. Nah 3.000 gen itu kan pendek timbang kita berapa puluh ribu ya nggak? Nah, berapa tuh gen kita tuh berapa sih panjangnya? Tahu nggak? Seberapa apa panjang daripada gen eukariot ya kariot apa pada manusia berapa kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa panjangnya? 3 kali 10 pangkat berapa tuh?
Boleh tahu nggak? Panjang gen manusia itu kira-kira berapa tuh? Termasuk intron itu berapa? Panjang kalau nggak salah ya. 2 kali pangkat berapa itu gennya? Saya nggak tahu tuh, lupa. Cari coba deh nanti ya. Kalau prokaryote kalau nggak salah 3000 itu panjangnya deh. Nah, dari sekian panjang dari E. coli itu dia punya cuman 7 operon. Jadi satu operon itu 1 unit transkripsi. Satu operon ada gen struktur, ada gen tata, itu 1 unit transkripsi seperti itu. Ya kan? Nah, itu operonnya itu apa? Yang 7 ini nih, yang 7 ini, ya kan? Nah, ini tersebar di sepanjang genom. Genom itu apa sih? Seluruh gen yang ada di prokariot. Tuh jadi semua genom itu yang 3000 panjangnya ada 7 operon, operon 1, operon 2, operon 3 gitu ya. Nah, setiap operon itu dia mempunyai satu kopi. Terdiri dari satu kopi dari setiap satu kopi gen 5S, 16S, 29, 23S RNA sekuen. Jadi punya sekuen urutan-urutan basa untuk setiap satu operon ya, untuk ribosom 5S, ribosom 16S, 23S itu punya. Paham? Berarti kalau 7 berarti punya 7 5S ya, kalau ditranskrip ya kan? Punya 7 16, punya 7 23 gitu. Di setiap sequencing itu ada. Ya kan? Nah, untuk yang ini nyelip tRNA dikit, tRNA itu dari 7 operon ini ada 1 atau 4 operon itu yang mengandung gen untuk tRNA. Paham? Masih deh. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nih ya, jadi ini kita lihat panjang daripada untuk ribosom RNA ya. Jadi protein itu kan, jadi yang namanya ribosom RNA ini bukan cuman urutan sekuen daripada nukleotida, tapi ada proteinnya juga. Jadi gabungan protein dengan RNA yang 5S, 16S, 23S sama protein itu ya kan berikatan ya membentuk apa yang kita sebut dengan ribonukleoprotein atau RNP di dalam ribosom ya kan, dan bergabung dengan small nuclear RNA itu ya. Di sini paham ya? Nah, jadi kalau kita punya gen untuk ribosom RNA misalnya panjangnya yang untuk 30S nih. Jadi 30S itu kan ribosom subunit kecil dari prokariot ya kan? Benar nggak? Nah, dia itu dibentuk dari gen yang panjangnya awalnya itu prekursornya itu adalah 6000 nukleotida. Nah, ya kan? Nah, jadi yang 6000 nukleotida itu berbentuk seperti loop gitulah. Nah, lalu dia setelah membentuk RNA ditranskrip ya kan, RNA-nya namanya RNA primer ya kan, melipat yang bentuk loop itu namanya struktur primer. Lalu setelah itu dia akan membentuk struktur sekunder seperti stem and loop ya kan. Nah, kenapa dia harus membentuk seperti sekunder? Karena untuk memberikan memberikan suatu tempat bagi protein untuk terikat dengan ribosom RNA sehingga dan membentuk RNP. Paham sampai sini? Nah, lalu nanti dalam proses pembentukan 30S tadi, setelah membentuk sekunder tadi, ya kan, berikatan dengan rRNA, membentuk ribonukleoproteinkompleks, kompleks, lalu ada proses metilasi, penambahan gugus CH3 pada basa adenin, yaitu sebagai agen metilasi, ya, yaitu ditambahkannya adenin, itu namanya ditambahkan S-adenosilasi metionin itu ditambahkan. Tuh ya, dengan bantuan RNAase 2 ribon enzimnya, ya kan? Nah, untuk ditambahkan enzim itu lalu dibelah-belah menjadi 5S, 8S, 2S dan selanjutnya. Nah, kita lihat sini langsung aja ya. Nih. Nah. Nih, ini yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi ini satu operon, paham? Satu operon itu punya 16S, punya 23, punya 5, tambah tRNA. Nah, dia ditranskrip. Transkrip pertama apa? Membentuk struktur primer kan tadi kan? Ya enggak?
membentuk struktur primer loop nih, membentuk struktur primer. Nah tadi tuh. Nah, baru membentuk struktur apa? Sekunder untuk bergabung dengan protein. Nah, gitu kan? Paham kan sampai sini? Nah, jadi di sini akan ditranslasi, ini kan adalah DNA. Ini apa sih? Ini kan gen untuk ini ditranskrip menjadi apa? RNA, ya kan? Kalau ini menjadi apa? tRNA ditranskrip kan gitu. Nah, di antara gen untuk 16 di antara apa 16 RNA 23 5 sRNA ini ada namanya daerah kita sebut dengan spacer. Kalau messenger RNA namanya apa? Intron. Nah, kalau di rRNA, tRNA namanya bukan intron, spacer. Ya kan, yang warna kuning ini spacer, pembatasnya ini. Nah, apa bedanya spacer sama intron? Catat, nanti kalau ditanya juga bisa dicari. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi tadi yang apa? Ribosom RNA eukariot itu ya kan dikode oleh siapa? Nih, rRNA dikode oleh siapa? Gen kan? DNA kan? Ya kan? Namanya apa? Ribosom DNA. Jadi R ini kan ini kan rDNA kan ribosom DNA. Mengkode apa? Mengkode ribosom RNA. Ribosom DNA mengkode ribosom RNA. DNA menjadi RNA kan? Transkrip kan? Nah, ribosom RNA ini kan punya ini, 3 ini. Ya enggak? Benar kan? Maka menghasilkan apa? R16S RNA, 23S RNA, dan 5S RNA. Nah, prekursor ini enggak langsung jadi segini matangnya, tapi jadi dulu pre-RNA atau prekursor RNA. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat tadi yang di atas kan ada DNA. DNA mentranskrip menjadi apa? Pre-RNA transkrip. Yaitu 30S. Berapa panjangnya tadi? 6000 apa tadi? Berapa nukleot tidak? Masih ingat? Masih ingat nggak nih? Mana tuh tadi? Nih, 6000 nih. Nukleot tidak 63 base pair. Paham sampai sini? Jadi DNA untuk ribosom ditranskrip menjadi RNA ribosom, ya kan? Benar. Nah, panjangnya berapa? Tadi 6000 base pair. Nah, di dalam ribosom merah kan punya cetakan ini, cetakan ini, cetakan ini. Iya enggak? Nah, tadi kan ini belum jadi 16 sRNA, belum jadi, harus diproses. Mengalami apa tadi? Metilasi kan nih. Metilasi ditambah di ujung sini, ya kan? Ini enggak capping karena ini bukan messenger RNA, jangan salah ya. Hanya metilasi tambah CH3 nih. Ini metil grupnya nih. Nih yang ini. Jadi di panjang gen ini setiap panjang di gula ribosa di gugus OH ditambah metil sama metil CH3 terus bertambahin. Nah, kalau udah ditambahin ini daerah pemotongan, ini spacer. Nah, dia di cleavage, dibelah, dipotong-potong. Nah, menghasilkan produk apa? Intermediate. Kalau messenger RNA jadi apa? Langsung mRNA kan? Nggak ada produk intermediate kan? Nah, kalau ini ada produk intermediate-nya, yaitu namanya apa nih? Ada 17S, terus tRNA, 25S, 5S. Yang kita butuhkan kan bukan 25, bukan 17. Maka dia harus mengalami apa? Proses lagi, dinuklease, dipotong lagi ujungnya ini. Sehingga membentuk RNA yang matang. Paham? Yaitu RNA ribosom yang matang. Itu apa? 16S RNA, tRNA karena ini punya tRNA diapit ya kan, siap satu operon atau P4, terus ada 23 dan 5S RNA. Paham sampai sini? Nah, RNA ini nanti akan bergabung dengan siapa? Protein. Proteinnya dari mana? Nah, jadi di dalam transkrip itu kan nggak semua dibuka benang DNA-nya. Nah, sebagian ada membentuk protein yang diperlukan untuk apa? Bergabung dengan si 16 RNA. Nih, paham? Jadi RNA-nya ini udah dibikin nih, yang ini RNA-nya itu yang ini nih. Nih yang RNA ini semuanya, oke? Nah, dia akan membentuk ribosom harus bergabung dengan protein. Kalau protein berarti kan sintesis protein, ya tidak?
sintesis protein juga terjadi di dalam sel yang sama. Nah, protein itu kan dibentuknya di sitoplasma dari luar. Begitu protein terbentuk, langsung diangkut di mana? Diangkut ke nih, saya balik ke bawah nih. Nih lihat, ini protein yang untuk ribosom, paham? Kan dibentuk di sitoplasma, harus masuk ke dalam pori sel untuk bergabung dengan siapa nih? Dengan 16S, 5S, ya tidak? Membentuk si ribosom ini. Paham sampai sini? Nah, itu ya, jangan ini. Minggu depan Anda yang menjelaskan transip eukariot ya, saya nggak mau jelasin lagi. Nih lihat, jadi yang subunit besar itu adalah gabungan berapa? 23 dan 5S. Nah, 23S ini, yang ini kan 23S nih, 23S ini panjangnya berapa base pair? Itu ditambah dengan 5S. Nah, 23S itu panjangnya 2900. Yang 5 120 base base pair. Nah, itu bergabung dengan 31 protein. Nama protein itu L1, L2, L3 ini bergabung dengan ini. Membentuklah subunit besar namanya 50S. Paham? Nah, yang 16S ini pada prokariot nih. Bergabung dengan protein jumlahnya 21. Itu protein namanya S1, S2, S3. Membentuk apa? 30S. Di dalamnya ada 16S RNA. Nah, kalau mau mensintesis protein ini harus membentuk satu kesatuan. Begitu, paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana dengan RNA eukariot? Nah, eukariot itu tidak jauh beda, dia kan 80S. Berarti dia punya ini, ya harus 2,8 dan seterusnya. Nah, kita lihat. Nah, prekursor, nah kita lihat dulu di sini bahwa eukariot gen itu sama, dia itu terdiri dari, jadi gen-gen untuk DNA ribosom itu tersusun atas unit-unit. Jadi nama unit transkrip ya, sampai 100 sampai 100 kali. Kalau tadi kan ada berapa? 7 operon kan? Ingat nggak? Saya bolak-balik lagi meneranginnya nih. Kalau tadi kan dia punya operon, kalau di eukariot nggak punya operon. Jadi satu unit transkrip tadi yang mengandung 18S, 5,8, 28S untuk eukariot itu ada 100 sampai 100 kali banyaknya. Ya kan? Nah, yang mensintesis enzimnya adalah RNA polimerase 1, bukan 2. Kalau 2 kan untuk messenger RNA. Kalau di eukariot, paham sampai sini? Ya kan? Sehingga akan bentuk pre-RNA sekian. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah gen untuk ribosom eukariot nih, lihat kan. Jadi dari sini sampai sini satu unit. Dari sini sampai satu unit panjang ke sana. Paham sampai sini? Kalau tadi kan ada 7 operon, ya tidak? Paham nggak? Ada yang bertanya nggak sebelum saya lanjut? Saya minum dulu. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak sampai sini? Ayo jangan takut, Masya, Nabila, paham? Paham semuanya? Yaser paham? Juniper, Fauzia, Ninda, apa mau bertanya? Apakah sudah paham? Ntar ujiannya gak bisa. Sekarang paham, besok lupa. Ya, Sarina, paham? Ya paham Ibu, belum ada yang mau ditanya. Iya. Saya catat saya paham. Nanti kalau ujian saya lihat Sarina tuh berapa, saya mau lihat ntar. Yang saya Fauzia saya mau lihat, Tansi Maria, ya kan? Kita lihat nanti ujiannya Januari full ya. Oke, kita lanjut. Jadi gen ribosom eukariot itu punya 100 sampai apa tadi 1000 unit ya kan. Nah, kita ambil satu unit transkripsi ya kan. Jadi ada tandem. Tandem tuh apa sih? Tandem array. Tersusun apa sih tandem itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kan di buku Bruce Albert itu nulisnya tersusun dalam tandem-tandem. Jadi itu bahwa DNA itu tersusun dalam
A2 atau lebih urutan DNA yang identik sangat mirip dengan susunan jadi ini namanya, jadi ini kan antara ini sama ini kan mirip susunannya. Ini namanya tandem berulang, ya kan? Jadi unit transkrip ini sebagai tandem susunan yang berulang-ulang. Ini misal ini warnanya gini kan sama kan? Ini juga gini sama kan? Ini namanya tandem susunan berulang. Kalau nggak tandem beda dong. Ini birunya sama. Di sini harusnya nggak biru dong, kecil ukurannya. Ya nggak? Paham? Sini. Paham nggak? Nah, sekarang kita ambil satu unit transkripsi. Nah, satu unit transkripsi untuk gen ribosom daripada eukariot. Eukariot itu kan gennya itu kan 80S, yang unit besar itu 50, yang kecilnya kan 40. Nah, kita lihat bahwa tadi satu unit transkripsi, satu DNA mentranskrip. Jadi satu unit transkripsi DNA itu akan ditranskripsi oleh bantuan enzim RNA polimerase menghasilkan prekursor rRNA 45S. Paham? Nah, kalau yang prokariot menghasilkan prekursornya berapa S? Berapa S, Januar? Kalau yang prokariot? Dalam satu pron ada satu unit apa tadi yang ditranskrip menjadi gen-gen ribosom. Prekursornya berapa tadi ditranskripnya? Berapa S? Katanya tahu, ditanya nggak tahu. Maria, turunin kameranya. Maria, turunin kameranya. Sebentar Bu, ini jaringannya Bu. Kok jaringannya kamera dari tadi begitu? Berapa? Berapa S? Berapa S saya tanya? Nah, 16S sama 20. katanya bisa. Saya tanya nggak bisa 16S. Mana sih? Prokaret berapa S yang transkrip tadi? Desi? Tuh. Mama langsung 16S transkrip, mana ada transkrip 16S. Katanya paham. Cuma 1623. Menjadi berapa S transkrip awalnya prekursornya 1623. Hah? Mana sih, udah capek saya nerangin. Siu tanya nggak mau, sekarang tanya nggak bisa. Saya nggak mau menerangin habis ini kalau kamu ditanya nggak bisa. Yohana, Emania, kalau prokariot prekursornya berapa S tadi RNA-nya? Prekursor saya tanya. 30S bukan Bu? 30S. Berapa nukleotida base pair-nya saya tanya? Berapa Yohana? Nggak tahu. Hanis, Salsabila, berapa base pair-nya saya tanya? 6.000 bukan Bu? 6.000 apa? Nukleotida. Nah, sekarang ini satu unit transkripsi gen ribosom pada eukariot menghasilkan, ditranskripkan dari DNA menjadi rRNA, ya kan? Jadi rDNA menghasilkan rRNA prekursor. Nah, prekursornya berapa? Berapa S? Tuh 45 Bu. 45S. Bukan 16S. Aduh. Jadi prekursornya itu RNA-nya 45S. Kamu tahu nggak berapa ribosom RNA itu subunit kecilnya berapa S saya tanya? Seharusnya. Diandra, berapa S? Subunit kecil pada ribosom eukariot. Berapa S? Berapa? Bisa. Nindya Citra Prameswari, berapa S? Cepat jawabnya. Saya bukan dukun tukang obat ngomong di sini ditanya. Disuruh tanya nggak ada yang mau tanya tadi. Gitu tanya nggak bisa. Berapa Nindya? Nah, nggak tahu. Tadi nggak, Bu, kami tidak bertanya. Nah, sekarang saya tanya. Hanis Salsabila. 30S Bu. 30S. Benar. Pada prokariot, pada eukariot 30S. Benar.
Balik kamu sono ke SMA lagi. Octavia, mana Octavia? Berapa S tuh prekursor untuk subunit kecil pada eukariot saya tanya. Berapa cepat jawab? 16 S, Bu. Oh bagus, 16 S. Nggak usah sekolah sekalian, capek saya ngajarinnya. Siapa yang bisa jawab? Izin jawab. 50 S 40 dulu, Bu. S. Salah, 50 S lagi. 50 S. Subunit 40 S, kecil. 40 S, Bu. 40 S, Ibu. Bu. Susah amat sih ya. Makanya kalau ditanya itu tanya gitu loh. Aduh, bener-bener nih anak-anak nih semua. Nah sekarang yang baru dibentuk berapa? Kan 45 S. Kita perlu 40 S. Makanya pre-RNA 45 S itu harus diprocessing, di cleavage, dibuang. Ya kan, di spacernya harus dibuang sehingga menghasilkan molekul RNA mater yang 40 S. Nah 40 S ini baru bisa menghasilkan 18 S, 5,8 dan 28 S. Paham nggak sampai di sini? Paham nggak? Nih yang tadi saya ceritakan nih. Jadi prekursornya tadi kan ini. Satu unit ini menghasilkan prekursornya 45S. 45S ini. 45S ini adalah rRNA. Kalau kita kan biasanya messenger RNA. Sekarang kita bilang ribosom. Karena kita bilang ribosom RNA. Nah prekursor RNA 45S ini. Nih lihat. Panjangnya 13.000 nukleotida. Nah padahal kita perlu 40S ya tidak? Nah, makanya harus dimodifikasi, paham? Dimodifikasi, ada metilasi, yang merah-merah nih metilasi. Ya kan ini daerah pemotongan di sini, pemotongan dan lain sebagainya, sehingga dipotong menghasilkanlah 18S, 5,8 dan 28S RNA. Ini adalah produk yang matang. Padahal tadi RNA itu kan ada berapa nih? Yang berapa? Sorry, yang 40 itu kan ada 28, 5,8, 5S, 18. Yang udah ada berapa? 18, 28, 5,8. 5S belum ada kan? Nih, ya kan nih 5,8, 28. Nah, 5S itu dibuat bukan di dalam nukleolus, paham? Paham ini? Dengerin. Nah, terus tanya. Ya, jadi prekursornya itu adalah 45. Kalau tadi prekursornya berapa? Yang 6.000 itu? Prekursornya berapa? Yang prokariot? Berapa S? 30. 30 S dia tetap. Tapi kalau yang eukariot itu bukan 40 S, prekursornya 45. Padahal kita yang perlukan 40, paham? Beda. Didengerin ya. Kan ujiannya nggak bisa minta ulang, nggak ada ngulang. Kemarin aja di kartrol dia udah masih jelek gitu loh. Kita sampai jam 11. Oke ya kita lanjut. Mana tadi? Nih lihat nih ya kan. Jadi RNA ini ditranskrip jadi pre-RNA. Baru menjadi RNA di splicing ya kan. Nah splicing ya kan proses pembuangan itu pakai ribonuklease ya kan. Sehingga nanti ini 5S-nya datang dari luar. Nah, baru tadi yang protein nanti protein akan masuk ke sini bergabung membentuk apa subunit besar, ya kan? Oke, ini pertanyaan saya dijawab nih untuk ujian keluar nih saya nggak mau jawab. Nah, ini jadi dia kalau yang 5S itu ditranskrip secara bebas. Nah, kalau tadi kan RNA polimerase berapa? 1, ya tidak? Nah, 5S RNA ditranskrip bukan di yang sama dari gen yang sama ini, yang tadi ya, dari prekursornya, tapi ditranskrip dari tempat yang kita tidak tahu, elsewhere. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan. Nah, RNA-nya itu beda. Kalau tadi RNA polimerase 1, sekarang RNA polimerase 3, gitu loh. Paham ini ya? Sudah selesai nih sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi kalau kita tahu bahwa ada mRNA, ada RNA. mRNA itu apa? Kalau dari total sel itu kalau dikeringkan tuh cuma sedikit 35%. Karena dia segera terdegradasi. Nggak boleh enggak karena udah ditranslasi langsung degradasi itu RNA. Nah, tapi kalau ribosom RNA itu banyak 80% gitu ya. Terutama dia diperlukan untuk sel-sel membelak karena dia untuk apa? Sintesis protein gitu ya. Nah, itu yang perlu harus kamu pahami. Itu ada di itu. Nih, ini RNA polimerasenya udah saya tulis di sini. Terus saya mau jelasin
menjelasin tentang tRNA. Nah, kita lihat di sini sel, ya kan? Dia sel itu dapat menghasilkan apa? Sejumlah besar ribosom RNA yang cukup, ya kan? Kan dia bisa mengandung beberapa multiple copy RNA gen yang dikode oleh yang mengkode untuk ribosom RNA. Nah, kita contoh E. coli, ini hasil penelitian orang. E. coli itu kan dia punya 7 operon, berarti kan punya 7 tadi saya bilang kan, punya 7 gen untuk RNA ribosom, ya tidak? Nah, manusia itu punya kopiannya kan banyak tuh, ya kan? Dia punya kopi gen itu kan dalam unit-unit transkripsi. Ya, bisa sampai 100, tadi dituliskan sampai 100 sampai 1000. Nah, kita bukan 100 tapi 200. Range-nya kan 100 sampai 1000 gen kopi, ya enggak? Nah, human cell itu punya 200 kopi gen untuk rRNA, ya kan? Per haploid genome, ya kan? Yang tersebar di dalam klaster-klaster di kromosom, hanya ada di 5 kromosom. Kita kan punya berapa kromosom? 46. Dari 46 kromosom, hanya 5 kromosom yang punya mengandung gen kopi untuk ribosom RNA. Paham sampai di sini? Nah, kalau katak punya 600 ribosom RNA gen kopi yang haploid. Hanya dalam satu kromosom. Kita 5 kromosom, 200 gen RNA. Nah, katak itu satu kromosom 600. Banyaklah katak. Ya kan satu kromosom dapat 600 kopi gen. Beda-beda kan? Tuh yang harus nih. Dari mana Ibu tahu? Dari artikel dibaca. Tuh ya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita masuk ke processing, splicing, transfer tRNA. Nah, kalau ribosom sudah ada, tRNA-nya nggak dibentuk, nggak bisa, akan terjadi apa? Translasi protein, ya tidak? Nah, bagaimana dengan tRNA prokariot dan eukariot? Nah, kita lihat. Ya, tRNA juga mengalami processing, ya kan? Nah, dari prekursornya yang panjang gitu ya. Ya, prekursornya tRNA itu panjang ya. Ada ini diambil contoh pada tRNA tirosin. Paham di sini ya? Jadi tRNA itu bervariasi panjangnya. Ini kita ambil contoh tRNA tirosin panjangnya 350 base pair. 350 nukleotida. Panjang kan? Tapi panjangan tadi ya, RNA 6 ada 6000, ada yang 13000 ya kan. Ini 350 nanti dipotong jadi pendek oleh enzim-enzim RNase A, D, E, F, P atau ribozim yang Anda pernah tahu belajar di torpe sebelumnya, sama enzim endonuklease yang membuang sekuens-sekuens yang tidak diperlukan. Ini tahap-tahapannya. Nah, kita lihat dulu. Saya langsung ke gambar aja, nggak mau macam-macam. Lihat nih. tRNA itu, jadi Anda bayangkan tRNA itu adalah nih, guanin ini kan nukleotida, basa-basa ya kan? Bukan protein ini. Protein kan glisin, metionin ya kan? Ini contoh pada tRNA untuk membaca tirosin, paham? Ya kan, di tRNA nanti ya, tirosinnya nanti ditambahkan. Nah, ini dari sini panjang ke sini nih, panjang ke sini sampai ke sini. Itu panjangnya 350 nukleotida. Kehitung nih 1 2 3 4. Ini kan contoh aja. Sebenarnya panjangnya 350 nukleotida. Dia punya namanya sekuen apa? Sekuen di ujung 5 aksen nih namanya sekuen leader. Sekuen di 3 aksen itu namanya sekuen trailer. Paham sini? Dia punya loop nih, loop ini, loop antikodon. Ini ada loop apa namanya ya? Saya nggak hafal. Nah, kenapa dia berbentuk seperti ini, loop begini nih, membentuk lariat? Karena dia punya pasangan yang ikatan yang antara C, G kan kuat 3. Sehingga dia selalu kalau C, G, G-nya banyak, dia selalu akan melipat, membentuk seperti daun semanggi seperti ini. Ditarik lurus dia tetap melipat karena ada pasangan yang kuat untuk berikatan. Sampai sini paham? Nah, sekarang prosesnya pertama apa? Nih, saya kasih tahu. Pertama, proses pematangan tRNA ada 5 tahap. 1, dibuangnya apa? Sekuen leader. Leader itu dibuang yang mengandung COO oleh RNase P atau ribozim. Nih, ini dibuang nih yang ungu nih sampai ini dipotong, dipotong sampai sini.
Nah, nanti dia ditambah gugus ya kan di sekuen 5. Nah, mana tadi? Ditambah apa? COO di atasnya. Terus dibuang ujung AP3 nih. Ujung 3 ini dibuang ya kan. Yang ada ini ditambah CCA. Baru OH ujung 3, ujung trailer dibuang. Paham ya di sini? Baru ditambahkan apa? Nah, udah dibuang tadi di gus trailer NH3 dibuang ditambah CCA tadi di ujung 3 udah kan? Oleh enzim apa? tRNA nukleotidil transferase. Nah, itu tidak lain adalah amino asid tRNA sintetase. Paham? Makanya itu yang disebut namanya charging waktu kita belajar di mana? Transkripsi prokariot. Ada charging kan? Ya tidak? Nah, charging itu ini. Gugus UUU ini dibuang, diganti. Nih, CCAAOH. Nah, itu ya, udah peptidil nanti. Terus, nah dipotong intronnya DTRNA. Nah, mana intronnya? Nanti ada intron dipotong. Ntar dulu. Nah, pemotongan apa? Intron dari tRNA. Baru modifikasi sehingga nih, lihat nih, ini kan ya, ini kan AAA, ini AAA ya kan? Ini ada modifikasi bahasa chemical di sini. Ya kan di sini kan ada apa? M nih kan? Ada M kan? Huruf M kan? Nah, modifikasi. Nah, ini ada modifikasi di sini GGG ini kan AADD ini kan. Ini kan UUUU dibuang kan? Ya tidak? Ini kan nih AA, ini kan nih CCAAGU. Nah, yang dibuang mana? Nih, ini dibuang nih, buang, diganti DDDD ini, paham? Ini loop D. Nah, terus ini UCAGCN ya kan? UCAGCU diganti apa nih? Ada T sama Y ya kan? Ada AM modifikasi loop ini. Nih dibuang lagi nih AAA yang ungu ini dibuang. Nih excision intron pada loop yang purple, loop yang ini nih dibuang. Nih dibuang tinggal apa nih? Nih AA nih kan AAAA Y ya kan? Nah, ini modifikasi sehingga terbentuk seperti ini. Ini tRNA yang sudah siap. Paham ini? Paham? Ada pertanyaan di sini? Nah, nanti jadinya seperti ini nih. Jadi sekuennya itu jadi 7590 nih kan. Dia langsung melipat bentuk apa? Cover leaf, daun semanggi. Tera itu seperti daun semanggi. Makanya ujung ini adalah ujung D loop karena banyak D, paham? Ini saya balik lagi. Ini kan ada D kan? D, ya kan? Ini kan nggak ada nih. Modifikasi jadi D. Nah, makanya disebut loop D. Paham ini? Ini loop T. Nah, T ada ginian nih, ya kan? Loop T. Nah, loop T itu kayak gini nih. Nih, di sini kan ada T di sini. Nih, loop T, paham? Jadi loop D, loop T. Ini loop variabel. Nah, nanti ini ada loop variabel. Ini ada loop apa? Loop antikodon yang akan matching dengan apa? mRNA. Paham sampai sini? Paham nggak? Ibu mau tanya, Ya. kenapa yang T-nya itu harus di yang loop ini, Bu? Kenapa nggak di tempat lain yang di lurus atau di antara D atau di antikodon gitu, Bu? Loop yang mana? Yang ini. Yang T loop, yang T loop. T loop ini. Ini Iya, Bu. modifikasi sesuai dengan apa? Gennya. Ya tidak? Gen itu kan bekerja untuk memodifikasi ini semua dengan enzim, dengan pemotongan enzimnya. Ya tidak? Nah, kalau dia nggak sesuai ya nanti akan cacat. Kalau Y-nya masuk ke sini, T-nya masuk ini nggak bisa. Dia nggak akan bisa berperan sebagai tRNA yang membaca messenger RNA. Gitu ya. Kenapa dia harus melipat begini? Karena gennya harus melipat. Gitu loh. Sama kayak pemotongan intron, dia akan matching, Pak. Dia bisa mengenal situs-situs itu. Nah, kalau sel itu tidak mengenal processing seperti ini, maka tRNA akan apa? Akan kelainan. Tidak bisa melakukan translasi protein. Itu dikontrol oleh gennya tadi, gitu loh.
Paham? Dia emang seperti itu. Ya kan? Paham sampai sini nggak? Makanya ini kita sebut dengan daerah trailer, ada CH. Nah, nanti OH ada OH di sini untuk melekat apa asam amino. Kalau mau transkrip pada prokariot kan dimulai dengan penambahan apa? Metionin kan? Ya tidak? Metionin itu akan ditransfer ke ujung terena sini, ya tidak? Karena kan inisiasi apa? Translasi, benar? Metionin harus ditranslasi dengan apa? Enzim transferase metionin atau peptid apa amino asid transferase. Kalau amino asidnya metionin, maka amino asidnya diganti jadi metionin transferase, mentransfer metionin ke ujung OH tadi yang ada di ujung ini nih. Nih, paham nggak? Paham? Di sini metionin nih. Nih, jadi metionin akan berikatan di sini nih. Nih. Nah, ini metionin. Benar? Karena inisiasi. Nah, tapi kan terenanya sudah di-charging. Baru bisa, ya kan? Charging terena tadi itu. Nah, nanti ini metionin akan ada di sini. Nah, metionin itu sebelum bisa masuk ke sini, dia harus apa? Mengalami formilasi. Masih ingat nggak? Nah, lupa. N-formilase kalau pada transkrip prokariot menjadi N-metformil metionin. Masih ingat? Ingat kan? Untuk berikatan dengan tRNA. Nah, ini di gugus trailer. Nah, ini adalah gugus D-loop. Ada yang mengandung dihidrouridin loop. Nah, apa fungsinya ini? Ada fungsinya untuk apa? Nah, jadi loop ini ada loop T. Loop ini mengenal apa? Side GTP nih. Jadi loop ini punya fungsi nih, loop ini kan ada perlu energi. Siapa yang mengenal ada energi untuk pindah ke sini? Kenapa ya ini bisa pindah T-nya bisa pindah ke ujung exit? Ya karena dia punya energi. Ya kan? Nah, GTP-nya nempel di mana? Ya di sini GTP-nya nih. Nah, baru ini messenger RNA di sini. Nah, GTP nempelnya di sini. Gitu kan? Nah, terus ada D-loop. D-loop itu mengenal apa? Asam amino yang diikat ini. Ini bener enggaknya ada kode dari sini. Ini yang menentukan. Ngerti? Dia bisa nempel. Ini membaca, mengkode di sini. Nah, proses penempelan ini dibantu oleh sintase. Enzim sintase ada di mana? Ada di ribosom subunit besar. Ya enggak? Kan saya udah jelasin kemarin. Lah kalau kamu bilang ini enggak T-nya ini berubah, maka dia enggak punya GTP, enggak bisa ngikut GTP, iya tidak? Kalau enggak bisa ngikut GTP, sintesis terjadi enggak? Enggak terjadi. Gitu paham? Paham sampai sini? Ya, Anda konsep-konsep itu harus tahu. Kalau nggak tahu, Anda nggak bisa. Gitu ya. Ini kalau ini ada di biomolekuler nih, saya nggak jelasin, tambah pusing kamu. Ada pertanyaan nggak di sini lagi? Ada pertanyaan? Nah, jadi apa? Kalau kamu lihat sel kan seperti ini nih kan, sel ini nukleus. Jadi ribosom itu dibikin di dalam nukleolus anak inti. Gennya ada di sini daerah apa nih? Terena, NOR. Pernah baca kan di biosel nuclear organizer DNA. Nah, ini membuat DNA. Nah, ribosom proteinnya dari luar gitu, masuk ke sini. Gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ntar saya ada telepon. Ya, sama.
Baik, kalau tidak ada, siapa yang tidak masuk tolong dicatat ya, Ninda. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini, sampai ketemu minggu depan, ya. Oke, nanti